bahasa, kemudian berbeda warna kulit, berbeda karakter dan sebagainya. Ini memang harus menjadi PR tersendiri bagi pemerintahan Arab Saudi ke depan, bagaimana mengatur pelaksanaan jumroh agar tidak terkonsentrasi sesuatu yang begitu besar dengan karakter yang berbeda-beda dulu. Elvita. Ya, jadi informasi yang sebelumnya kami dapatkan bahwasanya salah satu penyebabnya adalah memang karena terjadinya penumpukan akibat sempitnya waktu yang ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah untuk melakukan lempar jumroh ini adalah kemungkinan penyebabnya adalah itu ya? Ya, itu bisa jadi salah satu kemungkinan bahwa karena konsentrasi massa yang terutama dari katakan jamaah-jamaah yang lebih bersifat massal, karena mungkin terorganisasi yang kurang rapi, kita sudah bisa memastikan secara jelas dari katakan dari berbagai negara, dari berbagai negara mana saja. Tetapi mungkin yang bisa saya informasikan Elvita, bahwa sampai saat ini saya belum bisa menerima informasi apakah ada jamaah haji Indonesia yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kemudian kalau saya pastikan dulu rombongan yang bersama saya yang katakan berjumlah sekitar hampir 300 orang, alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Kita berharap semoga peristiwa ini bisa menjadi refleksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur bagaimana, karena ini ada sisa 3 hari, ada tanggal 10 Dzulhijjah, ada tanggal 11, ada tanggal 12, dan ada tanggal 13. Masih ada berarti 4 hari terhitung dari sekarang untuk melaksanakan lempar jumroh. Karena beberapa jamaah belum melaksanakan lempar jumroh Aqobah, dan kemudian dilanjutkan nanti 1 hari kemudian melempar jumroh Wusta dan jumroh Ula dan Aqobah, dan kemudian dilanjutkan pada hari yang ke-13. Harusnya dalam sisa hari tasyrik ini 11, 12, 13 Dzulhijjah, pemerintah Arab Saudi bisa mengatur agar penumpukan konsentrasi jamaah tidak terlalu besar, ada manajemen waktu yang lebih memadai. Saya tidak tahu persis juga apakah jadwal kami bersama rombongan yang akan melaksanakan lempar jumroh pada malam hari itu akan sesuai schedule, mengingat transportasi sampai saat ini tidak bergerak sama sekali. Sama sekali di depan saya tidak bergerak, banyak kendaraan yang dimatikan mesinnya. Para jamaah juga terlihat bingung, entah harus bagaimana. Kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi dalam 1 atau 2 jam ke depan. Apakah misalnya pelaksanaan jumroh bisa dibuka dalam waktu dekat, karena bagaimanapun melempar jumroh merupakan wajib dari pelaksanaan ibadah haji. Elvita. Ya, Saiku, Anda sendiri sudah melakukan lempar jumroh atau belum? Saya belum melaksanakan lempar jumroh, karena semalam memang mereka yang biasanya dari non-reguler, itu begitu menyelesaikan acara wukuf sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf ibadah, sa'i, mencukur, dan tahallul. Nah, jadwal kami untuk melaksanakan lempar jumroh memang pada malam hari ini. Rencananya sudah ada panitia yang akan mengkoordinasi untuk kita bergerak sana. Tetapi kita belum mendapatkan informasi apakah jadwal itu akan tetap dilaksanakan, mengingat situasi traffic di sekitar Ajiziyah maupun arah untuk menuju ke Arafah maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap wajib haji, merupakan kewajiban haji. Maka jamaah juga masih menanti informasi yang valid. Apakah misalnya melempar jumroh bisa dilaksanakan pada hari ini? Kalau tidak. Ya, Saiku, bagaimana dengan tanggapan para jemaah mungkin yang saat ini berada bersama dengan Anda mendengarkan peristiwa yang baru saja terjadi ini? Ini pas bertepatan dengan sholat duhur, tadi azan berkumandang di sekitar masjid di sekitar saya berada, dan para jamaah tadi ada beberapa yang belum mengetahui persis dulu persoalannya, karena memang mereka letih seharian setelah melaksanakan ibadah wukuf hingga katakan pelaksanaan tawaf ifadah sa'i 24 jam full tanpa henti, sehingga banyak
jamaah tadi pun mereka beristirahat, dan ketika bangun, ketika ada informasi semacam ini, mereka pada bingung. Mereka juga baru menyadari bahwa ini bisa menjadi ujian bagi jamaah Indonesia sendiri, dan apakah kemudian menunggu instruksi lebih lanjut. Apakah kita pada malam hari ini akan tetap bergerak ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh, karena sampai saat ini belum ada informasi yang valid tentang pelaksanaan jumroh akibat tragedi yang menewaskan ratusan orang di Mina. Elvira. Saiku, bisa Anda jelaskan seberapa jauh posisi Anda saat ini dari lokasi pelemparan jumroh? Dari jarak saya ke Mina, sebenarnya bisa ada jarak sekitar antara 3 sampai 4 kilometer. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan akses ke sana, tetapi saya bersama kameramen Bambang Haryo juga masih berpikir keras bagaimana katakan akses ke sana, karena sampai saat ini tidak ada kendaraan. Kalaupun misalnya harus untuk bergerak menuju ke sana untuk memastikan peristiwa itu terjadi seperti apa, maka ya kemungkinan besar kami harus berjalan kaki, karena tidak ada satupun transportasi yang bisa kami andalkan untuk bisa menuju ke sana. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Saihu Bagowi. Untuk informasinya kita nanti akan menghubungi Anda lagi untuk mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan tragedi yang terjadi di Mina ini pada saat pelaksanaan puncak ibadah haji pelemparan jumroh. Saihu. Ya, pemirsa, kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina saat pelemparan jumroh yang diakibatkan oleh adanya kericuhan dari para jemaah yang sedang melakukan lempar jumroh. Dari informasi yang beredar masih simpang siur, tetapi setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 220 orang tewas dan 400 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Informasi ini sendiri kami dapatkan dari aparat keamanan sipil setempat, dan jumlah korban ini juga masih kemungkinan bertambah karena hingga saat ini belum ada kepastian jumlah yang pasti. Dari keterangan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Mina, diketahui bahwasannya salah satu indikasi atau kemungkinan terjadinya kericuhan ini adalah sempitnya waktu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi bagi para jemaah untuk melakukan lempar jumroh. Jadi adanya penumpukan jemaah di suatu tempat yang mungkin mengakibatkan adanya pergesekan di antara para jemaah sendiri. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami Saihu, saat ini suasana di sana cukup padat dan akses jalan ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang untuk saat ini. Haji asal Indonesia yang menjadi korban terinjak-injak dalam peristiwa puncak haji di Mina ini.
Pemirsa, sejak subuh waktu Mekah, jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Mina macet total. Kemacetan diperparah dengan tidak adanya polisi yang mengurai kemacetan. Dan berikut laporan Saiku Bargowi dan juru kamera menuju ke Mina. Ya pemirsa, jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Aziziyah sampai saat ini macet total. Tadi kami sempat berjalan dari Masjidil Haram sekitar pukul 4. Namun pukul 08.40 kami baru sampai di Aziziyah, tepatnya di Asisa. Biasanya perjalanan yang bisa ditempuh hanya sekitar setengah jam, kali ini ditempuh dalam 3,5 hingga 4 jam. Kemacetan semakin parah pada siang harinya. Pada hari ini, pada jam ini, saya lihat banyak orang-orang yang berlalu lalang. Para jamaah juga lebih banyak turun dari angkutannya. Klakson berbunyi di mana-mana, sampah berserakan di mana-mana. Mereka semua berharap bisa menuju ke Mina untuk melaksanakan jumroh. Di sisi lain ada beberapa juga jamaah yang mengambil arus berlawanan untuk menuju kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas di sekitar kemacetan ini. Jadi bisa kita bayangkan kemacetan mencapai 6 km lebih. Kalau misalnya kita runtut dari perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aziziyah ini, saya tidak tahu persis bagaimana ujung di menuju Arafah, tetapi tidak bisa diperkirakan bahwa jalan dari Aziziyah ke Arafah pun mengalami kemacetan yang sama. Dari Aziziyah Mekah, saya Saiku Bargowi, Bambang Haryo, Metro TV. Ya, pemirsa, rekaman yang baru Anda saksikan tadi diambil oleh rekan kami Saiku Bargowi sekitar pukul 8 pagi waktu setempat. Sedangkan peristiwa tragedi yang terjadi di Mina terjadi pada pukul 11. 3 jam sebelumnya Anda bisa melihat bagaimana kepadatan dan kesemrawutan arus lalu lintas dan juga para jemaah yang ada di sana. Laporan terakhir dari Saiku mengatakan untuk saat ini terjadi sedikit lebih padat lagi, bahkan kendaraan yang ada di wilayah tersebut sama sekali tidak bergerak karena pihak kerajaan atau juga pihak yang berwenang menutup akses jalan di sana. Kita akan jeda dulu pemirsa, kami masih akan melanjutkan Breaking News Metro TV.